Yeay, hari ini saya akan jalan-jalan. Tapi jalan-jalan kali ini akan sedikit berbeda, karena biasanya ketika orang jalan-jalan sudah menyiapkan budget yang besar. Hari ini saya akan coba mengunjungi beberapa destinasi wisata di Jakarta, hanya dengan budget Rp100.000. Nah, kira-kira Rp100.000 ini bisa dipakai kemana aja ya? Perjalanan saya mulai dari gedung Transmedia sekitar pukul 8 pagi. Hari ini saya memutuskan untuk menggunakan moda transportasi umum Bus Transjakarta ke semua destinasi yang akan saya kunjungi. Tapi tenang, Transjakarta memiliki jalur lintasan terpanjang di dunia, yaitu sepanjang 251,2 km, serta memiliki 260 halte yang tersebar dalam 13 koridor. Jadi saya nggak perlu pusing deh keliling Jakartanya. Selain biaya yang murah dan cakupan perjalanannya yang luas, transportasi ini juga merupakan alternatif untuk terhindar dari jalanan ibu kota yang super padat. Adapun saya berangkat dari halte busway Tegal Parang. Saya hanya perlu mengeluarkan Rp3.500 untuk sampai ke halte busway Monas yang berjarak 8,2 km. Ini jauh lebih murah dibanding transportasi lainnya yang bisa membanderol sekitar Rp30.000 dengan jarak yang sama. Waktu perjalanannya pun relatif lebih singkat. Saya hanya menghabiskan 20 menit untuk bisa sampai ke tujuan. Ya, saat ini saya sudah berada di Monas. Tapi sayangnya saya tidak boleh masuk ke dalam karena memang Monas masih ditutup sebagai akibat dari pembatasan sosial berskala besar. Lagi pula memang Monas saat ini sedang melakukan beberapa renovasi begitu. Jadi saya cuma boleh memandang Monas dan mengambil foto dari luar saja. Tapi jangan sedih karena saya masih punya banyak list tempat wisata yang bisa saya kunjungi. Misalnya saja di dekat sini, saya bisa berwisata religi, bisa pergi ke gereja katedral, ataupun ke Masjid Istiqlal. Atau mau tempat yang lebih adem, bisa juga ke Taman Lapangan Banteng yang sudah mulai dibuka kembali. Tugu Monas merupakan tugu kebangsaan bangsa Indonesia yang dibangun pada bulan Agustus 1959 silam. Di atas tugu terdapat lambang api menyala yang tak kunjung padam, melambangkan keteladanan semangat bangsa Indonesia yang tidak pernah surut berjuang selama hidup. Adapun saat ini kawasan Monas tengah memasuki tahapan renovasi ataupun revitalisasi di kawasan sisi selatan yang rencananya akan dibangun plaza berkonsep semi amphitheater atau teater ruang terbuka. Selesai berselfie ria, saya lanjutkan perjalanan ke Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral. Karena jaraknya yang sangat dekat, saya putuskan untuk menyusurinya dengan berjalan kaki melewati Taman Lapangan Banteng yang rindang. Di sini saya bisa menikmati interior yang super artistik dari kedua bangunan ini. Istiqlal dengan kubahnya yang megah, juga katedral dengan konsepnya yang antik ala gereja-gereja di Eropa. Hanya selalu deh berkunjung ke sini. Apalagi untuk yang suka foto, ini bisa banget dijadiin objek foto kalian. Oh iya pemirsa, sudah tahu nggak? Pemerintah lagi membangun terowongan silaturahmi yang menghubungkan kedua tempat ibadah ini loh. Pasti bakal lebih keren ya. Rasanya kurang pas gitu ya, keliling kota Jakarta tapi nggak ke tempat bersejarah. Nah, selanjutnya saya mau pindah ke tempat destinasi atau tempat wisata selanjutnya, yaitu Museum Fathahillah dan Museum Wayang yang berada di Kota Tua, Jakarta. Hanya dengan Rp5.000, saya sudah bisa belajar sejarah Jakarta di museum ini. Sebagai informasi pemirsa, sebelumnya gedung Museum Fathahillah ini merupakan balai kota yang diresmikan oleh Gubernur Jenderal Abraham Panribeh pada tahun 1710. Di museum ini, saya bisa menelusuri berbagai peninggalan sejarah kota Jakarta sejak zaman prasejarah, masa kejayaan pelabuhan Sunda Kelapa, era penjajahan sampai ke masa setelah kemerdekaan. Museum ini menyimpan setidaknya 23.500 koleksi barang bersejarah, baik dalam bentuk benda asli maupun replika. Di antaranya adalah prasasti peninggalan Tarumanegara, sel tahanan Pangeran Diponegoro, ruang sidang zaman Hindia Belanda, serta koleksi mebel antik peninggalan abad ke-17 hingga abad ke-19. Adapun berbagai koleksi ini dipamerkan dalam beberapa ruangan sesuai periode asalnya, seperti ruang prasejarah Jakarta, ruang Diponegoro, ruang Tarumanegara, ruang Fathahillah, serta ruang Sultan Agung. Di sebelah museum ini juga terdapat Museum Wayang pemirsa. Pada awalnya, gedung Museum Wayang ini merupakan gereja lama Belanda
yang dibangun di tahun 1640. Di sini dipamerkan berbagai macam jenis wayang, baik asli Indonesia maupun koleksi wayang atau boneka mancanegara. Sejauh ini uang yang saya habiskan adalah sebesar Rp17.000, Rp7.000 untuk biaya transportasi, dan Rp10.000 untuk biaya masuk Museum Fathahillah dan Museum Wayang. Karena panas-panasan ini juga pemirsa, kerongkongan saya jadi agak kering dan saya rencananya ingin makan es krim. Tapi sebelumnya saya mau hitung uang saya dulu. Karena saat ini uang saya masih tersisa sekitar Rp83.000, jadi saya memutuskan untuk makan es krim. Dengar-dengar di sini di sekitar Jalan Veteran Gambir ada es krim legenda yang namanya Ragusa Es Italia. Saya akan langsung meluncur ke sana. Untuk ke Ragusa Es Italia, saya kembali menggunakan bus Transjakarta dari halte busway Museum Fathahillah ke halte busway Pecenongan. Selanjutnya dari sana saya berjalan kaki sekitar 5 menit untuk sampai ke tempat es krim legenda ini. Saya sudah di destinasi yang ketiga, saya mau makan es krim legenda di Ragusa Es Italia. Berhubung tadi sudah cukup menguras energi saya di museum, begitu panas-panasan. Sekarang waktunya saya untuk menikmati hidangan yang dingin dan manis-manis. Ya, es krim stroberi sudah sampai dan saya mau cobain. Kita langsung cobain. Iya, meskipun Ragusanya udah 80 tahun pemirsa, tapi es krimnya nggak kerasa tua sama sekali. Wow, enak banget. Ragusa Es Italia menyiapkan banyak varian rasa, mulai dari coklat, vanila, mocha, durian, spaghetti, hingga favorit saya, strawberry. Dan yang paling penting, harganya sangat bersahabat pemirsa, mulai dari Rp15.000 hingga Rp35.000. Tak hanya es krim dan berbagai minuman lainnya, di sini pengunjung juga bisa memesan kroket kentang yang merupakan makanan khas bangsa Belanda di Indonesia saat masa penjajahan. Untuk es krim dan kroket ini, saya hanya merogoh kocek sebesar Rp25.000. Berhubung ternyata minum aja nggak cukup pemirsa, saya pesan menu andalan di Ragusa Es Italia ini. Namanya kroket, kita mau coba. Isinya katanya daging dan ini ada kayak sambal dari kacang gitu, sambal kacang. Kelihatannya sih enak. Coba kita rasain. Magnus. Setelah kenyang, saya pun melanjutkan perjalanan ke Ancol. Perjalanan ke Ancol ini saya tempuh dengan menggunakan bus Transjakarta dari halte busway Pecenongan ke halte busway Ancol dengan biaya Rp3.500. Melihat padatnya kota Jakarta yang cukup melelahkan mata, menghabiskan sore melihat sunset memang salah satu pilihan terbaik. Ancol adalah salah satu alternatif tempat yang bisa dipilih untuk menikmati sang surya perlahan tenggelam. Tak hanya menikmati sunset, tapi di sana juga ditawarkan nuansa damai dengan melihat hamparan laut lepas ditemani deburan ombak. Saat ini saya sudah ada di Pantai Lagun. Nah, untuk masuk ke Pantai Lagun, saya tadi mengeluarkan uang sebesar Rp25.000. Dan dengan Rp25.000, saya sudah bisa menikmati indahnya Pantai Lagun dan bisa menikmati sunset dari atas sini. Nah, untuk kalian yang berencana untuk pergi ke Pantai Ancol, saya punya 3 spot menarik yang bisa Anda jadikan referensi untuk menyaksikan sunset. Pertama tentunya di Pantai Lagun ini, kedua di Dermaga Hati, dan yang ketiga di Pantai Timur Ancol. Gimana pemirsa, masih mikir jalan-jalan harus punya budget besar? Hari ini saya sudah buktikan saya bisa berkeliling ke beberapa destinasi wisata di Jakarta hanya dengan Rp100.000 saja. Bahkan sebenarnya pemirsa, saya hanya menghabiskan sekitar Rp75.000 untuk beberapa destinasi wisata yang saya kunjungi. Saya bisa belajar sejarah dan saya sudah bisa menikmati deru pantai ombak di Lagun Ancol. Dan ternyata pemirsa, tempat-tempat wisata di Jakarta ini nggak kalah keren, sehingga kita tidak perlu keluar kota hanya untuk refreshing maupun menghabiskan waktu weekend kita. Tempat-tempat yang saya kunjungi hari ini bisa masuk ke list Anda yang sudah berencana untuk jalan-jalan dengan budget murah. Eits, tapi tetap diingat pemirsa, ketika jalan-jalan tetap harus gunakan masker dan patuhi protokol kesehatan. Tim Liputan CNBC Indonesia, Beyond Business.